Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nando Oktaviandi, mahasiswa Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muhammadiyah Riau, dengan NIM kemahasiswaan 150401002. Baik, pada video ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul klasifikasi komentar cyberbullying pada media sosial Instagram menggunakan algoritma supervector mesin. Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan yang telah saya kerjakan. Adapun tahapan pertama yaitu adalah pengumpulan data. Pada tahapan ini, data yang digunakan dalam pengolahan diambil dari beberapa komentar yang terdapat dalam media sosial Instagram. Adapun teknik yang digunakan dalam pengambilan data komentar adalah dengan cara manual, yang mana proses pengambilan data set dilakukan dengan mengunjungi akun-akun Instagram yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini merupakan salah satu akun Instagram yang telah ditetapkan dari 10 tersebut. Ini saya mengambil datanya dari Eriko Lim. Ini kita mengunjungi akun Instagram Eriko Lim, yang mana Eriko Lim ini mendapatkan follower sebesar 480.000 follower atau pengikut dengan 86 postingan. Nah, di sini ada beberapa postingan-postingan yang telah dilakukan yang dipost oleh Eriko Lim. Kita akan mengambil salah satu dari postingan tersebut, dan kita di sini dapat melihat ada beberapa komentar-komentar yang terdapat dalam postingan ini. Dan ini contohnya adalah kalimat stres ya. Nanti kita copy, lanjut kita save di Microsoft Excel. Nah, dari Microsoft Excel kita kumpulkan beberapa data yang kita butuhkan. Ini hasil dari data yang sudah saya kumpulkan, itu terdapat 2.500 dataset di 10 akun Instagram. Selanjutnya, dataset yang sudah kita dapatkan dari akun Instagram sebanyak 2.500 dataset ini akan kita simpan dengan format CSV. Tahapan selanjutnya setelah proses pengambilan dataset adalah tahap preprocessing. Di dalam proses preprocessing data, kita akan melakukan beberapa proses untuk membersihkan data mentah atau dataset menjadi data yang siap digunakan atau diproses. Dalam pembersihan data, kita menggunakan platform Jupyter Notebook menggunakan bahasa pemrograman Python. Berikut ini adalah beberapa tahapan yang dilakukan dalam tahapan processing data. Tahapan yang pertama adalah proses cleaning. Pada tahapan ini, dataset yang sudah didapatkan akan dibersihkan dari yaitunya angka-angka, tanda baca, hashtag, emoticon, dan lain-lainnya. Ini merupakan script untuk pemanggilan dataset yang sudah kita format dalam bentuk CSV. Kita masukkan ke dalam script ini, lalu kita runkan, dan kita akan mendapatkan datanya. Nah, di sini data sudah terimpor ke dalam proses cleaning. Nah, selanjutnya setelah data di proses cleaning itu kita akan memulai untuk membersihkan data-data mentah tersebut. Yang pertama itu kita akan membersihkan dataset itu dari angka-angka. Dan ini adalah script untuk membersihkan angka-angka dari dataset tersebut. Kita coba runkan, dan ini sudah jalan dan kita mendapatkan hasil yang sudah bersih dari angka-angka. Nah, setelah itu ada beberapa tahapan-tahapan lagi dari pemrosesan dari proses cleaning. Ini ada beberapa tahapan, itu proses penghapusan tanda baca, hashtag, emoticon, dan lainnya. Baik, setelah hasil proses cleaning kita lakukan, kita akan menyimpan data dari prosesan cleaning tersebut dengan nama hasil data cleaning. Oke. Setelah tahapan proses cleaning kita lakukan, tahapan selanjutnya dalam preprocessing data adalah tahapan scaffolding. Tahapan scaffolding merupakan proses mengubah keseluruhan teks menjadi standar, yaitu ke bentuk huruf kecil. Kita mulai ke proses untuk menjalankan data scaffolding, yaitu dari data cleaning tadi kita dapatkan itu penyimpanannya itu dengan kita simpan data hasil cleaning gitu. Nah, di sini kita panggil lagi di tahapan scaffolding dengan script seperti ini. Ini adalah pemanggilan dari hasil cleaning tadi itu dengan data hasil cleaning.csv.
Setelah data kita panggil dari hasil cleaning tadi, ini kita masukkan ke script untuk prosesan scaffolding. Nah, di sini ini adalah script untuk pemanggilan data scaffolding. Di sini setelah kita runkan, kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Di bagian atas kalimat ini merupakan adalah kalimat awal gitu, kalimat awal sebelum di scaffolding. Nah, di bagian bawah ini, di bagian baris kedua itu adalah kalimat yang sudah di scaffolding. Nampak kita lihat di sini ada rig dengan huruf R menjadi huruf rig-nya menjadi kecil gitu. Nah, setelah hasil proses scaffolding kita lakukan, kita akan menyimpan data tersebut dengan nama data hasil scaffolding untuk proses selanjutnya. Setelah mendapatkan hasil dari proses scaffolding, selanjutnya kita akan melakukan pelabelan dataset. Pelabelan dataset dilakukan secara manual yang terdiri dari dua kelas, yaitu bully dan tidak bully. Nah, ini merupakan data hasil dari scaffolding sebelum kita labeli. Dan ini merupakan data hasil scaffolding yang setelah kita labeli. Nah, di sini saya memberikan angka 0 itu untuk tidak bully dan angka 1 untuk bully. Setelah proses scaffolding kita lakukan, selanjutnya kita masuk ke tahapan tokenizing. Tokenizing merupakan tahapan pemotongan urutan karakter dari kalimat dataset menjadi potongan-potongan kata. Ini merupakan script perintah untuk melakukan tahapan dari tokenizing. Nah, dapat kita lihat di sini. Kita coba runkan dan oke, ini mendapatkan hasilnya, yaitu ini adalah untuk membentuk perkata. Ini dari kalimat sakit gigi nih orang itu mendapatkan ada 4 kata, yaitu yang pertama adalah sakit, gigi, nih, dan orang. Tahapan selanjutnya setelah tahapan tokenizing adalah tahapan normalisasi kata. Pada tahapan normalisasi, kita membutuhkan sebuah kamus normalisasi yang berguna sebagai kamus dalam perubahan kata. Sebagai contoh seperti kata-kata alay. Ini merupakan kamus dari data normalisasi yang sudah saya kumpulkan untuk merubah kata tersebut menjadi kata yang baku. Dan ini merupakan script pemanggilan dari kamus normalisasi tersebut. Nah, setelah ini kita lanjut untuk coba merankan, dan ini adalah hasil dari normalisasi kata. Dapat kita lihat di sini, ini seperti ada kata habis itu menjadi habis dalam bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya setelah tahapan normalisasi, kita akan lanjut ke dalam tahapan filtering. Pada tahapan ini dilakukan yaitu membuang kata-kata ejaan yang tidak memiliki makna seperti dengan, di, ke, dan lain-lain. Dan ini merupakan script dari tahapan filtering. Dan ini merupakan hasil dari proses filtering yang sudah kita jalankan. Setelah proses filtering dilakukan, selanjutnya dalam proses pre-processing data adalah tahapan stemming. Tahapan stemming merupakan proses pengembalian kata dalam dataset menjadi kata dasar. Ini merupakan script untuk pemanggilan data stemming kita. Dan kita akan coba runkan data stemming ini, proses stemming ini. Ini merupakan hasil dari proses stemming yang sudah kita lakukan. Nah, setelah dari hasil proses stemming ini, kita akan simpan hasil proses ini dengan nama hasil data stemming.csv. Setelah tahapan preprocessing kita lakukan, tahap selanjutnya dalam tahapan penelitian adalah yaitu tahapan pembobotan kata. Pembobotan kata merupakan sebuah mekanisme untuk memberikan skor terhadap frekuensi kemunculan sebuah kata dalam dokumen teks, dengan tujuan nilai pada setiap kata dianalisa dan dikomputasi oleh program. Pada tahapan ini, saya menggunakan metode pembobotan kata TF-IDF. Sebelum kita memulai proses pembobotan kata, kita harus memanggil dulu dari hasil sebelumnya, yaitu hasil data stemming. Nah, ini dia hasil data stemming yang kita dapatkan dari proses stemming tadi. Setelah itu kita akan panggil data ini, kita coba runkan. Nah, ini dia sudah ada hasilnya. Oke, setelah data kita panggil, dan ini adalah script untuk proses pembobotan kata, yaitu dengan
pembuatan kata TF-IDF. Setelah kita runkan ini, nah ini dia kita mendapatkan hasil dari proses TF-IDF. Ini seperti sakit, kita mendapatkan datanya sekitar 1400 gitu. Nah, setelah proses pembuatan kata menggunakan TF-IDF, selanjutnya yang akan kita kerjakan adalah melakukan tahapan klasifikasi. Pada tahapan klasifikasi, menerapkan algoritma supervektor machine. Oke, kita langsung melihat dalam proses dari SVM. Nah, ini dapat kita lihat, ini merupakan library Python untuk algoritma SVM. Dalam proses klasifikasi SVM di sini, saya menggunakan presentasi 80-20. Artinya, 80% merupakan data training dan 20% merupakan data uji. Dan ini adalah pembagian dari datasetnya, yaitu atau test set. Maksudnya adalah data yang dites itu sebesar 20% dari total data. Dan ini setelah kita coba jalankan, ini adalah hasil dari proses TF-IDF, itu 80% banding 20%. Ini adalah data trainingnya, dan ini adalah data testingnya. Nah, dari proses SVM ini dengan klasifikasi SVM, kita mendapatkan akurasinya sebesar 89,0%. Baik, tahapan selanjutnya adalah tahapan dari validasi data. Pada tahap ini, saya menggunakan teknik K-fold cross validation. Ini merupakan script untuk proses validasi data dengan K-fold, yaitu di sini saya melakukan K-fold-nya itu dengan nilai 10, karena setelah saya uji cobakan dengan K-fold dengan pengujian 10 itu mendapatkan dengan hasil tertinggi. Dan ini merupakan hasil dari K-fold, itu mendapatkan nilai akurasinya sebesar 90,4, presisinya 90,39, recallnya sebesar 90,4, dan emissionnya sebesar 90,39. Baiklah, telah melakukan hasil validasi data, kita akan masuk kepada tahapan kesimpulan dalam penelitian ini. Dari beberapa pengujian yang telah saya lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa algoritma supervektor machine itu mampu memberikan hasil terbaik dalam menganalisa komentar cyberbullying dari data-data yang telah kita gunakan dengan menggunakan validasi data K-fold cross validasi, mendapatkan nilai akurasi tertingginya yaitu sebesar 90,4 dengan presisi 90,39, recall 90,4, dan emission 90,39 dengan menggunakan K-fold-nya sebanyak 10 kali. Baik, demikianlah pemaparan hasil dari penelitian yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.